teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fungsi utama floem. Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis atau glukosa. Selain mengangkut hasil fotosintesis, floem juga berperan dalam mengangkut hormon tumbuhan, nutrisi, dan senyawa lainnya ke berbagai bagian tumbuhan. Nah, di sini ada contoh gambar transport atau pengangkutan glukosa oleh floem, yaitu ini. Ini teman-teman yang ini. Saya akan menjelaskan glukosa atau gula hasil fotosintesis dari daun dan dialirkan ke floem. Yang floem itu yang hijau ya teman-teman, yang ini. Setelah floem dialirkan ke daun, air yang sudah disampai di akar akan disimpan kembali ke cadangan energi, atau yang setelah disampai di floem ini dia akan turun ke akar. Ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada unsur penyusun floem. Yang pertama ada pembuluh tapis, yang kedua ada sel pengantar, yang ketiga ada parenkim floem, yang keempat ada serabut floem. Nah, di sini pembuluh tapis yaitu struktur dalam floem terdiri dari sel-sel tapis yang berfungsi mengangkut bahan organik seperti gula hasil fotosintesis. Yang kedua ada sel pengantar. Nah, sel pengantar ini adalah sel yang berasosiasi erat dengan sel tapis, berperan dalam mengatur aktivitas metabolik dan membantu transportasi materi melalui sel tapis. Selanjutnya ada parenkim floem. Parenkim floem berfungsi dalam penyimpanan sintesis ke beberapa senyawa. Selanjutnya ada serabut floem. Serabut floem memberikan kekuatan mekanis pada jaringan floem, jadi biar mudah dipahami. Di sini nih pembuluh tapis ini tugasnya mengangkut hasil fotosintesis, sedangkan sel pengantar tugasnya mengatur aktivitas pengangkutan. Parenkim floem bertugas untuk menyimpan hasil fotosintesis. Dan terakhir, serabut floem juga yang berfungsi memberikan kekuatan pada jaringan tersebut. Di sini ada contoh gambar sel tapis dan sel penggiring. Nah, di sini ada contoh gambar sel tapis yang kuning, sel penggiring yang hijau. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari sel tapis dan sel penggiring. Fungsi sel tapis berfungsi utama dalam pengangkutan bahan organik seperti karbohidrat, hasil fotosintesis dari daun ke berbagai lain tumbuhannya. Selanjutnya ada fungsi sel penggiring tadi. Sel penggiring atau bisa disebut komponen gel berperan membantu fungsi sel tapis dengan menyediakan energi dan mengatur aktivitas transportasi melalui sel tapis. Nah, di sini Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian penyusun xilem, yaitu ada unsur trakeal, serabut xilem, dan parenkim xilem. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya saja, yaitu serabut xilem. Serabut xilem atau xilem fiber adalah sel-sel panjang, sempit, berdinding tebal, dan matinya saat dewasa. Dindingnya tersusun oleh lignin sehingga menjadi kuat dan keras. Fungsinya untuk memberi kekuatan pada batang, akar, dan tumbuhan lainnya, dan juga menjaga ketegakan tumbuhan. Ciri-cirinya itu ada 4, yaitu selnya panjang, ramping, dan ujungnya runcing. Dindingnya tebal dan berlignin sehingga menjadi kuat dan keras. Tidak memiliki protoplasma, hanya berfungsi mekanis, tidak untuk mengalirkan air. Di sini ada contoh gambar serabut xilem yang terletak di antara unsur trakeal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan transport ekstravaskuler dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur apoplas dan jalur simplas. Jalur apoplas adalah jalur masuknya air dan mineral melalui dinding sel dan ruang antar sel tanpa melewati membran plasma. Fungsinya untuk memudahkan air bergerak cepat ke bagian dalam akar sebelum disaring oleh endodermis. Ciri-cirinya yaitu ada 3, air tidak masuk ke dalam sel, hanya melewati celah dan dinding sel yang terbuat dari selulosa. Pergerakan airnya lebih cepat karena tidak perlu melewati membran plasma, tetapi terhenti di endodermis karena adanya pita Kaspari. Sedangkan jalur simplas adalah jalur pergerakan air dan zat terlarut melalui sitoplasma yang terhubung lewat plasmodesmata atau saluran kecil antar sel. Fungsinya untuk mengatur atau mengontrol zat yang masuk ke dalam jaringan pengangkut. Ciri-cirinya yaitu ada 3, air melewati membran plasma untuk masuk pertama kali ke dalam sel.
bergerak dari satu sel ke sel lain. Pergerakan airnya lebih lambat tetapi terkontrol karena perlu melewati membran plasma. Di sini saya akan memberikan contoh gambar jalur apoplas dan jalur simplas. Yang titik-titik merah itu jalur simplas, sedangkan yang panah biru itu jalur apoplas. Jalur apoplas ini melewati dinding sel dan ruang antar sel. Sedangkan jalur simplas ini melewati dalam sel melalui plasmodesmata. Sedangkan bintik-bintik merah biru itu menggambarkan air dan zat hara yang sedang bergerak ke jalur simplas.